Kenzo sama Ariel udah tahu kalau papa tuh punya hubungan gelap sama Kak Gisel. Saya ini benar-benar kecewa sama kamu. Kecewa kenapa, Pak? Kamu lupa? Siapa kamu? Hai M-Kissers, balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin M-Kissers ikutin cerita merangkai kisah indah episode 70 dan 71. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Aditya yang harus menunda obrolan dengan Kenzo. Bagaimanapun, Kenzo gak bisa apa-apa. Siapa sangka M-Kissers, tiba-tiba aja Aditya langsung meminta maaf kepada Rianti. Maafkan aku ya. Maafkan aku. Kamu kenapa tiba-tiba minta maaf sama aku, Mas? Aku baru saja datang ke kampungnya Widuri. Ternyata Widuri sudah meninggal. Aditya benar-benar jatuh mengetahui soal Widuri. Dan ini membuat Aditya hanya yakin kepada Rianti. Setelah Widuri meninggalkan aku, dia pulang ke Rawasari untuk menikah lagi. Widuri menikah lagi? Tapi kan kamu selalu bilang kalau Widuri itu cinta sejati kamu, Mas. Kok bisa dia malah menikah sama laki-laki lain? Gak tahu, aku gak tahu, benar-benar gak tahu. Tapi emang itu kenyataannya. Dia gak setia sama aku, Yanti. Gak setia. Tanpa sepengetahuan Aditya, ini semua sudah direncanakan oleh Rianti. Dan Rianti sudah mengetahuinya. Di lain sisi, Mutiara berusaha mengajak bicara soal Gisel. Apalagi karena hubungan Gisel dan Aditya. Bahkan Mutiara juga memohon untuk Gisel meninggalkan Aditya. Tapi saya tahu rasa sakitnya seorang anak kalau tahu bapaknya sendiri ngianatin ibunya. Itu yang saya rasain. Saya mohon, kalau masih ada rasa kasihan sedikit aja di hati Mbak, berhentiin hubungan ini, Mbak. Jangan sama Pak Aditya lagi. Mutiara, kamu itu jangan lihat dari satu sisi aja. Tapi lihat dari sisi Pak Aditya dong. Kamu berpikir dia itu baik dan setia. Kalau dia emang baik, dia nggak akan hianat yang Mbak Rianti. Pak Aditya tuh nggak sebaik yang kamu pikir. Kamu tau nggak? Sebelum sama Mbak Rianti, dia tuh pernah... Hampir aja M-Kissers. Gisel memberitahu soal kelakuan Aditya yang berkhianat dari istri pertamanya. Ternyata Sandra akan memviralkan hubungan antara Aditya dan Gisel. Benar-benar tega banget ya. Fakta panas, seorang pengusaha ekspor seafood ternama, di balik kesuksesan dan keluarga harmonisnya ternyata memiliki hubungan gelap dengan asisten pribadinya. Ini bukan sekedar rumor murahan guys, ini dari sumber terpercaya.
Aku yakin setelah ini, keluarnya Kenzo bakal makin hancur dan terpuruk. Kenzo baru sadar sama siapa dia lagi berhadapan. Melihat hubungan Rianti dan Aditya yang baik malah membuat Kenzo dan Aurel heran. Tapi siapa sangka kalau Kenzo dan Aurel benar-benar meminta kejelasan fakta dari semua ini. Selama ini Kenzo sama Aurel udah tahu. Udah nahan. Dengan perasaan buat ngemarah sama mama sama papa. Tapi lama-lama Kenzo muak dibohongin sama mama sama papa terus besar. Dikiranya Kenzo sama Aurel tuh nggak tahu ya. Maksud kamu dibohongin apa, Kenzo? Cukup lama. Udahin semua sandiwara ini. Kenzo sama Aurel udah tahu kalau papa itu punya hubungan gelap sama Kak Gisel. Sedangkan mama juga udah tahu tapi berusaha nutupin sama kita semua. Dan kamu ke Kenzo sama Aurel kalau papa tuh suami yang setia. Gak mau banget ya anak-anaknya tahu kalau papanya tuh gak setia. Justru Kenzo gak percaya sama dua-duanya. Tapi Kenzo percaya sama Mutiara. Mutiara pernah dengar papa teleponan sama Kak Gisel. Dan di telepon itu, papa ngungkapin kalau ternyata papa tuh punya hubungan gelap sama Kak Gisel. Aduh, pasti Aditya akan menyalahkan Mutiara yang mendengar obrolan mereka. Dan ini membuat Aurel dan Kenzo marah telah menutupi ini semua. Jadi mama sama papa gak bisa bohongin Kenzo ataupun Aurel. Aku kecewa sama kalian. Gak tega melihat Aurel yang sedih. Untung aja ada Mutiara yang datang untuk menenangkan Aurel. Sedangkan kemarahan Kenzo semakin menjadi, apalagi karena Rianti yang menutupi kebohongan Aditya. Gimana pun Kenzo benar-benar marah kepada Aditya. Keluarga ini adalah kebahagiaannya mama. Mama gak mau keluarga ini sampai hancur, Kenzo. Mama rela untuk menanggung semua penderitaan ini sendiri, kesedihan ini sendiri. Mama kasih kesempatan sama papa kamu. Karena mama pikir papa itu bisa berubah. Papa bisa bertaubat. Berubah? Setelah apa yang semua papa lakuin sama mama masih bisa mikir kalau papa bisa berubah, Ma? Ternyata papa selama ini gak sebaik apa yang Kenzo sama Aurel pikir, Ma. Dan kalau mama mikir kalau keluarga ini nggak mau hancur, keluarga ini udah hancur dari dulu, Ma. Papa tahu kan, Pak? Cita-cita Kenzo dari dulu tuh pengen jadi seperti Papa. Tapi sekarang setelah Kenzo tahu kalau Papa tuh sebenarnya kayak gimana, janji apa lagi sih, Pak? Yang Papa pengen tunjukin sama keluarga ini. Mereka nggak tahu aja kalau Ipa dan Nunu mendengar obrolan mereka. Bahkan Rianti yang terpukul jadi menghindar dari Aditya. Gak hanya Aurel yang bertemu dengan Mutiara, Kenzo juga mendatangi Aurel dan Mutiara. Mutiara tetap menguatkan Aurel dan Kenzo. Apalagi Mutiara nggak mau kalau mereka merasakan kehilangan orang tua. Menurut kamu gimana, Mutiara? Ketika seorang anak percaya sama orang tuanya, lalu dikhianati sama orang tuanya, udah hilang kepercayaannya. Kira-kira seorang anak itu harus ngapain sekarang? Sebaiknya lebih tenang dulu. Pikirin semuanya dengan kepala dingin. Tapi yang saya tahu, dari kecil sampai saya besar, saya nggak pernah punya orang tua yang lengkap.
percaya sama saya. Kehilangan orang tua itu hal yang paling berat. OMG's first, info Aditya dan Gisel menjadi viral di mana-mana. Ini semua membuat semua histeris. Bahkan Kayla yang memberitahu kepada Kenzo membuat Kenzo kaget. Yang keluarga aku tuh udah hancur dari dulu. Kenapa? Soal hubungan gelap Om Aditya sama Kak Gisel. Sekarang lagi viral di sosial media. Ada yang ngepost real soal itu. Bagaimanapun Rianti mengkhawatirkan keadaan Aurel dan Kenzo. Mengetahui ini semua membuat Aurel dan Kenzo sangat marah. Bahkan mereka mau menjauh dari rumah. Walaupun Mutiara sudah berusaha untuk menahan mereka. Mulai dari sekarang kita harus menjauh dari rumah ini. Ya. Kita mau kemana, Kak? Kemana aja. Yang penting gak di rumah ini. Mas, Mbak, jangan ya. Ingat kata-kata saya. Jangan ngelakuin hal pada saat lagi nafsu dan hilaf. Apalagi hal ceroboh kayak gini. Mbak, saya mohon jangan pergi kemana-mana ya, Mbak. Mas, tolong Mas. Aurel. Mbak Aurel. Mbak Aurel, coba dengerin saya. Mas Kenzo, Mbak. Mas Kenzo, Mbak. Mutiara gak bisa melakukan apapun. Bahkan dia terpaksa berbohong kepada Aditya dan Rianti. Di mana tentang Aurel dan Kenzo? OMG's first. Karena Kenzo yang tahu informasi ini dari Mutiara, membuat Aditya sangat marah kepada Mutiara. Saya ini benar-benar kecewa sama kamu. Cheryl, kenapa, Pak? Tugas ART itu menyelesaikan pekerjaan rumah. Kalau ada masalah di keluarga saya, kamu tinggal diam aja. Gak usah ngomong ke Kenzo. Kenzo jadi marah ke saya. Maaf, Pak. Bukan maksud saya kayak gitu. Saya... Diam! Kamu sudah lancang. Mungkin karena saya sudah baik sama kamu, anak-anak sudah baik sama kamu. Kamu jadi lupa diri. Kamu lupa. Siapa kamu? Miskis gak tega melihat Mutiara yang dibentak seperti itu. Sedangkan ini malah membuat Rianti senang. Di lain sisi, Kenzo dan Aurel berusaha mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi Sandra gak bisa dihubungi oleh Aurel. Bahkan Kenzo gak memberitahu kemana dia pergi kepada Mutiara. Untung aja Aurel diam-diam memberitahu Ipa. Makanya Mutiara akan menyusulnya. Baru juga Nuno dan karyawan yang lain gosip soal Gisel dan Aditya. Mereka dibuat heboh karena Mutiara yang akan pergi. Untung aja Ipa membantu Mutiara untuk pergi menyusul Kenzo dan Aurel. Bagaimanapun, Mutiara mengkhawatirkan Kenzo dan Aurel. Ternyata Aditya akan menjual seluruh perhiasan Rianti. Rianti gak bisa menolaknya. Sesampainya di rumah Sandra, mereka gak bertemu dengan Sandra. Makanya Kenzo langsung menghubungi Kayla untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ini semua semakin buat Kenzo kesal. Bagaimanapun Sandra benar-benar sudah bersifat egois. Baru juga Sandra sampai di rumahnya, tapi melihat Kenzo dan Aurel langsung membuat Sandra pergi lagi. Sampai membuat Kenzo mengikutinya. Ketika Kenzo berhasil menghubungi Sandra, Sandra masih bisa-bisanya pura-pura gak tahu apa-apa dan lepas tangan gitu aja. Sandra, aku udah tahu, ya. Kamu yang virarin videonya Papa kan? Video? Video apa maksud kamu? Aku nggak tahu apa-apa soal video. Video kalau soal Papa punya hubungan gelap sama Kak Gisel. Dan kamu ngasih tahu informasi itu ke influencer yang namanya Tasha Merlina. Iya kan? Dengar ya, Ken. I don't know why, aku nggak ngerti alasannya apa, kenapa kamu tiba-tiba nuduh-nuduh aku tanpa alasan yang jelas. Itu bukan aku, Ken. Bisa jadi Ivan. Bisa jadi nyebarin video itu, ya kan? All I did cuma ngasih tahu affair-nya ke Papa. Selebihnya aku nggak tahu apa-apa. Udah ya? Bye, Ken. OMG's first. Hampir aja Mutiara ketabrak oleh Sandra.
Tapi karena Mutiara bisa menghalangi Sandra, makanya Kenzo masih berusaha meminta kejujuran Sandra. Kenapa jadi aku sih? Kenapa setiap ada masalah larinya ke aku? Kenapa nggak nanya sama Ivan? Ivan nggak mungkin ngelakuin itu, Kak. Oh ya? Really? Jadi kamu ngerasa kamu paling tahu semuanya tentang Ivan? Kamu pikir Ivan itu baik? Mending kamu buka mata deh. Karena sebenarnya Ivan itu manipulative dan dia penipu. Maaf, Mas Kenzo Mbak Aurel jangan kebawa emosi. Semuanya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Iya, Mut. Aku cuman gak habis pikir ada orang setega ini. Mbak, udahlah ngakuin aja kalau semua ini emang kesalahan Mbak. Daripada masalah jadi kemana-mana. Apaan sih? Bukan salah saya kok. Dengar ya. Perusahaan Om Aditya collapse is not because of me, it's not my fault. Ya itu salah dia sendirilah. Kesalahan dia yang bikin blunder. I didn't do anything. Kamu tuh masih gak ngerti ya, Sandra? Untung aja MK's first. Karena keberadaan Mutiara membuat keadaannya tenang. Tapi tetap aja membuat Kenzo semarah itu pada Sandra. Rianti jadi heran karena semua geng sosialitanya menghubunginya. Tapi melihat kasus yang viral di sosial media membuat dirinya kesal. Dan jelas-jelas ini ulah Sandra. Di lain sisi, Mutiara berusaha menenangkan Kenzo dan Aurel. Apalagi ini soal Ivan. Ivan gak mungkin ngelakuin itu semua, Kak. Lagian, Ivan udah tahu kok gimana kondisi keluarga kita sekarang. Ivan tahu dari mana kondisi keluarga kita sekarang, Aurel? Masih berhubungan sama Ivan ya? Enggak kok. Ivan bisa tahu dari siapa aja, Kak. Lagian selama ini kita udah terlalu percaya sama papa sama mama. Sampai kita abain semua informasi dari Ivan yang ternyata benar. Dan terbukti sekarang kalau papa sama mama yang salah. Siapa sangka MK's first, Rianti yang cerita kepada temannya malah diberi saran di luar nalar miskis. Gak mungkin kan kalau Rianti akan mengkhianati Aditya juga. Ya, tapi itu kan artinya aku harus hianati Mas Aditya deh. Mas Aditya duluan kan yang hianatin Beb Rianti? Wah, MK's first, Ivan yang bertemu dengan Kenzo, Aurel dan Mutiara langsung memanggil Mutiara. Ini kan membuat Aurel kesal. Kenapa Ivan manggil Mutiara sih? Apa karena Ivan gak mau Kak Kenzo curiga sama hubungan kami? Rianti tetap cerita seluruh kejadian yang menimpanya. Tapi apa iya dia akan nekat untuk melakukan itu? MK's first, Kenzo meminta maaf sama Ivan. Tapi Ivan masih aja malah meremehkan Kenzo. Walaupun Kenzo mengakui telah salah paham, tetap aja dia gak mendukung hubungan Ivan dengan Aurel. Bisa minta maaf juga lu ya. Sebenarnya gue udah tahu, lu bakal nyadar kok. Fotonya itu asli. But okay. Dan gue anggap masalah kita selesai. Tapi itu bukan berarti tandanya gue setujuin lu pacaran sama Aurel. Dan gue perlu ingat sama hal itu. Melihat Kenzo dan Mutiara yang pergi membuat Ivan kesal. Ini gaswat gak sih MK's first? Kalau Rianti akan nekat melakukan ini semua. Mutiara berusaha untuk menenangkan Kenzo. Tapi bagaimanapun, Kenzo gak mau kalau Mutiara akan meninggalkan pekerjaannya dari rumah Kenzo. Mutiara, saya tahu kalau kamu tuh gak suka ngeliat saya sedih kayak gini. Tapi saya minta tolong sama kamu. Kamu jangan pernah kepikiran buat resign dari kerjaan kamu. Walaupun niat kamu untuk mengurangi beban di keluarga saya. Saya janji ke depannya, saya bakal ngelakuin apapun demi perusahaan kita bisa survive. Oh, iya Mas. Janji? Janji.
Keadaan ini benar-benar buat Aditya frustasi. Apalagi perusahaannya membutuhkan banyak uang. Loh, kenapa Ivan gak terima sama Aurel yang bertanya terus soal keviralan ini? Bahkan bisa-bisanya dia malah meninggalkan Aurel gitu aja. Keluarganya Aurel sebentar lagi akan bangkrut. Udah pasti Aurel gak bisa jadi mesin ATM gue lagi. Ini waktunya gue tinggalin Aurel. Dan kejar Mutiara lagi, diam-diam. Seluruh yang viral membuat Aditya dan Kenzo berusaha menghubungi influencer itu. Sedangkan Sandra benar-benar merasa puas. Kok tega banget ya? Apalagi mengetahui kalau influencer itu dihubungi oleh Aditya dan Kenzo. Jangan pernah kamu take down video itu. Kamu harus sebarin itu ke semua orang. Make sure everyone knows. Dan buat ancaman mereka, gak usah kamu gubris. Mereka gak akan bisa ngapa-ngapain. Just relax. Oke. Ini semua benar-benar membuat Aditya marah. Tapi ini membuat Aditya dan Kenzo terus berdebat. Pengkhianatan Aditya tetap tidak diterima oleh Kenzo. Papa tuh sampai sekarang masih belum nyadar. Ya. Apa yang udah Papa lakuin sama keluarga kita. Gara-gara Papa berkhianat, semuanya jadi hancur. Mulai dari perusahaan, dan juga keluarga Papa. Apa Papa ini bukan ayah yang baik untuk kamu dan Aurel? Papa sudah memberikan pendidikan yang bagus untuk kamu. Kedua, sudah memberikan rumah yang mewah untuk kalian. Tiga, hidup kalian itu nyaman tanpa kekurangan. Dan sekarang, kamu jangan melihat Papa dari kekurangan itu. Kamu harus melihat semua kebaikan Papa. Papa ini manusia biasa, lelaki biasa yang bisa hilang. Bukannya tugas orang tua itu gampang ya, Pak? Menjadi contoh yang baik demi anak-anaknya. Rizky jadi gak tega sama Aurel. Seluruh teman-temannya jadiin Aurel bahan omongannya. Perusahaan Kenzo juga bahkan dalam keadaan genting. Bahkan para karyawan melakukan demo besar-besaran. Ini membuat Aditya dan Kenzo sama-sama frustasi. Ternyata di rumah Aditya kedatangan teman-teman sosialita Rianti. Ini mereka lakukan untuk mencari tahu alamat Gisel. Tapi bisa-bisanya malah dimanfaatin oleh Nunu. Kenzo berusaha untuk mencari cara menyelesaikan seluruh masalah ini semua. Bahkan Kala diminta untuk bekerja di tempat lain. Ini semua benar-benar ulah Sandra yang kebangetan. OMG's first. Siapa sangka teman-teman sosialita Rianti berhasil mendatangi Gisel. Ya ampun Gisel, kamu tuh ya orang kepercayaan Rianti. Keterlaluan Gisel kamu. Gak usah so baik deh. Kamu pikir saya nggak tahu kalian itu juga suka julitin Mbak Rianti. Mbak Rianti sering cerita sama saya. Walaupun kita suka julitin Rianti, tapi kita nggak suka ya kalau kamu rebut suaminya. Benar. Aduh, untung kamu belum masuk ke circle kita. Bayangin kalau dia udah masuk, suami kita juga direbut. Jangan sembarang ngomong ya. Ngaku aja kalau kamu itu perebut suami orang. Tau malu ya. Gak hanya teman-teman sosialita Rianti, tapi warga apartemennya juga mengucilkan Gisel. Tiba-tiba aja Aurel datang ke kantor Aditya. Bagaimanapun Aurel benar-benar sakit hati karena apa yang dilakukan oleh Aditya. Bahkan Aurel gak semudah itu memaafkan Aditya. Papa udah viral, Pak. Kepercayaan semua orang ke Papa juga udah luntur. Dari aku kecil, Papa itu aku anggap pahlawan aku, Pak. Orang yang gak akan pernah nyakitin perasaan aku. Tapi sekarang, semua kepercayaan aku udah hancur sama Papa. Papa udah nyakitin perasaan aku, Pak.
Sedangkan Kenzo langsung berusaha ditenangkan oleh Mutiara. Bahkan Kenzo mengajaknya sholat bersama. Rianti yang akan mau pergi malah membuat Aditya heran. Ini membuatnya curiga kalau Rianti akan membalas dendam. Tuh kan kiss first. Rianti benar-benar datang ke kafe. Tapi siapa sangka, kafe yang ia datangi adalah kafe di mana dia pertama kali bertemu dengan Aditya. Ini membuatnya mengingat masa lalunya. Saya bukan anak lancang, tapi saya tidak bisa melihat perempuan itu nangis sendirian. Makasih. Tapi saya nggak apa-apa kok. Kalau ada sesuatu, bisa hubungin saya. ART Aditya dan Rianti menjadi sedih menjalani semua. Bagaimanapun mereka harus cari jalan untuk menyelesaikan masalahnya. Miskis jadi terharu melihat Mutiara dan Kenzo yang sholat berjamaah. Apalagi Kenzo benar-benar melepaskan semua keluh kesahnya. Mendengarnya membuat Mutiara tersentuh dan ingin membantu Kenzo. Tapi tiba-tiba aja Kenzo menyuruh Mutiara untuk pergi dari rumahnya. Apa yang Mutiara bilang tadi mengingatkan aku sama Widori. Bisa-bisanya aku nggak baca pasal itu. Seharusnya aku cek dokumen itu. Kenapa sayang? Kamu emosi banget? Aku udah gagal menangin tender biliar rupiah. Ini kesalahan aku. Semua bisa hilang. Kamu tenang dulu nih, ini kamu emosi banget, duduk dulu sayang, duduk dulu ya. Kalau misalnya tender ini memang kamu gagal, itu bukan berarti kedepannya kamu akan gagal terus-terusan. Nanti pasti banyak banget tender-tender di depannya yang luar biasa, yang jauh lebih baik. Kamu tuh nggak ngerti, Widori. Ini bukan tender biasa. Ini tuh masa depan aku. Kesempatan hanya sekali seumur hidup. Air mata itu bukan tentang kelemahan. Kamu boleh ke validasi emosi kamu supaya lega marahnya. Air mata itu juga mungkin untuk menyuci semua kesakit hatian kamu, kemarahan kamu terhadap apapun, dan itu sah-sah aja, sayang. Kata-kata Mutiara sama dengan yang pernah Widuri bilang ke aku. Mereka nggak tahu aja kalau Aditya mendengar obrolan Kenzo dan Mutiara. Dan omongan Mutiara membuat dirinya mengingat soal Widuri. Nah, buat MKisVerse yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.